Indonesia terkenal memiliki pulau-pulau indahnya dengan serpihan surga yang tersebar di setiap bagiannya. Dan salah satu bagian pulau yang memiliki sejuta keindahan alam yang terletak di Jawa Timur adalah Pulau Bawean. Pulau Bawean ini adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa. Jaraknya sekitar 120 km di sebelah utara Gresik, Jawa Timur. Pulau kecil ini memiliki sejuta keindahan alam yang siap memanjakan kita saat berada di sana. Nah, seperti apa keseruan saya saat mengeksplor akan keindahan alam di Pulau Bawean ini? Ikuti terus perjalanan saya hari ini hanya di The Journey, perjalanan tanpa batas. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Terminal Usuwilangun dan sekarang kita akan menuju ke pelabuhan. Loh, kamu gak ngerti Ben? Oke, dan sekarang kita akhirnya mobil yang kami pesan secara online telah tiba dan siap untuk mengantar kami ke pelabuhan. Dari Terminal Usuwilangun memerlukan jarak tempuh sekitar 8 km dengan cuaca kota Gresik yang tergolong panas. Dan setelah kurang lebih 15 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Gresik. Karena kami mepet datangnya, jadi baru sampai langsung boarding untuk masuk ke kapal Bahari Express yang lumayan ramai juga akan penumpangnya kali ini. Oh ya, sebelumnya kami memesan tiket secara online via aplikasi Express Bahari Mobile. Dan kami memilih kelas yang eksekutif seharga 200.000 per orang. Untuk kursinya pun nyaman, empuk, dan legroomnya yang lumayan luas pula saat kita duduk. Dari Pelabuhan Gresik memerlukan waktu kurang lebih 4-5 jam perjalanan untuk sampai ke Pulau Bawean. Dengan waktu yang lumayan lama ini, kami memutuskan untuk menghirup udara segar di luar ruangan karena di dalam terasa sedikit pusing karena ombak yang lumayan besar saat di tengah laut. Kali ini kami memilih jadwal penyeberangan di jam 1 siang dan pastinya sore hari kita akan tiba di Pulau Bawean. Namun pemandangan di sore ini sangatlah epik sekali dengan warna langit jingga dan sang surya hendak terbenam di sisi barat. Dan setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, akhirnya kami disambut oleh sebuah pulau indah di depan mata dengan background langit yang berwarna jingga yang seolah menyambut kami saat kapal hendak bersandar di pelabuhan Sangkapura ini guys. Dan akhirnya kita sekarang sudah sampai di pelabuhan di Sangkapura. Suasana sore ini begitu cerah dan epik sekali. Jadi tak sabar nih untuk segera menginjakkan kaki di pulau yang memiliki segudang surga yang tersembunyi di dalamnya nih guys. Apalagi baru sampai saja kita disuguhkan oleh view yang sekeren ini. Akhirnya sekarang sudah sampai di Pulau Bawean. Nah, sekarang kita lagi dijemput oleh si pemilik Pulau Bawean, Mbak Nazil. Live ya, Bu? Hah? Live ya? Enggak, video. Halo, selamat datang di Pulau Bawean, Kakak. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Kiki. Oh, Mas Kiki. Kali ini Mbak Nazil. Dan di trip kali ini kami akan di-guide oleh sahabat tercinta kami yakni Mbak Nazil bersama saudaranya nih Mas Bulki. Mereka ini yang bakal menemani kami saat menjelajahi Pulau Bawean selama 3 hari di sini. Nah, seperti apa keseruan saya saat berada di Pulau Bawean kali ini? Ikuti terus perjalanan saya hanya di The Journey, perjalanan tanpa batas. Nah guys, kali ini pada malam pertama kita lagi di Bawean. Nah, malam ini kita mau diajak menuju ke salah satu spot di mana terdapat sebuah cafe ya, dan kita akan diajak juga sih oleh Nazil. Nah, kita tanya aja pada Nazil. Nah, kita sekarang mau diajak kemana destinasi di awal kita ya di sini. Nah, ini dia Mbak Nazil. Hai Cing. Halo. Nah, sekarang kita mau diajak kemana nih? Kita mau ngopi dulu, habis ngopi nanti kita mandi air panas berendam khas Bawean. Wah, mantap sekali. Nah,
Seperti apa keseruan kita kali ini? Ikuti terus perjalanan saya dan Bagus kali ini di Bawean. Baru saja sampai di hotel, kami diajak Nazil dan Bulki untuk berendam di air panas yang jaraknya tak terlalu jauh nih dari hotel kami. Jalan ini nostalgia sekali, karena 4 tahun lalu, aku dan Bagus pernah berkunjung ke sini. Jadi masih agak hafal dengan jalanan di area Pulau Bawean ini, dan tak memerlukan waktu yang lama setelah melalui jalanan yang gelap di area persawahan. Akhirnya kami sampai di pemandian air panas Sanggapura ini guys. Kolam ini dulu sempat aku kunjungi bersama Bagus, dan malam ini kami berkesempatan lagi untuk bisa menikmati dari air panas alami di kolam yang berukuran 1,5 meter ini guys. Kolamnya pun tak terlalu besar, mungkin hanya muat untuk 2 atau 3 orang saja nih guys. Oke, sekarang kita coba memasukkan badan secara perlahan. Dan wow, awalnya terasa panas sekali, namun beberapa saat kemudian berasa enak sekali saat badan mulai masuk ke dalam kolam air panas ini guys. Aku coba membasuh muka ini dengan air panas berkali-kali sambil merasakan hangat saat air mulai memasuki pori-pori wajah. Rasa capek setelah terombang-ambing di kapal tadi berasa hilang seketika. Oh ya, mitosnya jika kita menepukkan tangan, maka akan muncul buih gelembung dari dalam air. Dan itu benar-benar fakta karena gelembung itu muncul ke permukaan. So, gimana pendapat kalian? Dan pagi ini kita masih tetap di-guide oleh Mbak Nazil sama Mas Bulki. Nah, hari ini kita mau dajik kemana nih? Kita mau ke air terjun sama ke bukit-bukit. Air terjun mana, Mas? Air terjun Kotu namanya ya. Oh, itu di daerah mana? Itu di daerah mana? Mana nih? Kok saya lupa. Tambak. Itu enggak, itu sama Sanggapura. Oh, Sanggapura. Masih apa? Masuk desa Batak Selamat. Terus Oh. Kotu namanya. Kalau di Indonesia kan Kudu-Kudu. Oh, namanya air terjun Kudu-Kudu. Nah, seperti apa keseruan perjalanan saya menuju ke air terjun Kudu-Kudu hari ini? Ikuti terus perjalanan saya dengan Mbak Nazil. Perjalanan sengklek. Oke, di hari kedua ini kami akan diajak oleh Nazil dan Bulki untuk menuju ke sebuah air terjun yang tersembunyi dan masih alami di Pulau Bawean ini. Cuaca pagi ini lumayan cerah setelah hujan melanda dari pagi tadi. Inilah yang menjadi ciri khas perjalanan di Pulau Bawean, di mana kita akan disambut oleh persawahan indah di setiap desa yang kami lalui saat menuju ke air terjun Kudu-Kudu ini guys. Jalanan lumayan menanjak dan licin pula karena habis diguyur hujan pagi tadi. So, kita harus hati-hati saat mengendarai motor di sini. Dan setelah perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di desa Koduk-Koduk. Dan sekarang kita mulai memasuki area perkampungan warga yang lumayan sempit jalannya. Air terjun Kudu-Kudu ini memang bukan tempat wisata pada umumnya, jadi tidak ada tiket masuk ataupun penjaga parkir di sini. Tapi tenang saja nih guys, di Pulau Bawean ini, motor aman saat kita taruh dimanapun. Dan setelah kita memarkirkan kendaraan tadi ya di dekat rumah warga, sekarang kita trekking untuk menuju ke air terjun. Kira-kira butuh berapa waktu lama lagi Mas untuk menuju ke air terjun? Kurang lebih 20 menitan sih, kurang lebih. Oh, jadi kita kurang lebih 20 menit untuk menuju ke air terjun. Tapi sih jalannya agak licin ya, karena barusan agak hujan. Di awal perjalanan, kita akan melewati persawahan yang lumayan licin setelah hujan, serta melalui hutan kecil yang lumayan rimbun, hingga akhirnya kita sampai di aliran sungai air terjun Kudu-Kudu ini guys. Awalnya agak ragu sih karena habis hujan, takutnya air keruh. Akan tetapi, sumpah ini bening sekali dan seger banget airnya. Kita sekarang sudah sampai di aliran sungai dan mendekati ke air terjun. Dan di sini airnya itu sangat jernih sekali nih guys. Oke, perjalanan kita lanjut menyusuri aliran sungai yang didominasi oleh bebatuan yang lumayan licin saat kita lalui di sini. Dan setelah melalui aliran sungai yang tak terlalu jauh ini, akhirnya aku bisa melihat air terjun ini guys. Saking excitednya, aku berlari hingga sampai di depan air terjun. Dan akhirnya kita sekarang sudah sampai di air terjun Kudu-Kudu ini guys. Sumpah
Airnya jernih sekali hingga terlihat hijau toska yang sangat memanjakan mata kita ini. Dengan melihat air yang sejernih ini, maka kami tak sabar untuk menceburkan diri di kolam alami serta beristirahat sambil menikmati indahnya dari panorama air terjun Kutuk-Kutuk yang tak terlalu tinggi ini guys. Kolamnya tak terlalu dalam sehingga aman untuk kami berenang, bermain, sambil menikmati guyuran air yang terjatuh di kolam air terjun Kutuk-Kutuk ini guys. Segarnya air yang mengalir serta hijaunya pepohonan di sekeliling air terjun dengan background bebatuan seolah kita berada di surga yang tersembunyi di Pulau Bawean ini guys. Oke, sebelum meninggalkan tempat ini, kami mencoba untuk pargoi dengan view landscape air terjun Kutuk-Kutuk. Apakah kami bisa ya? Oke, 1, 2, dan 3. Lagunya gimana? Dan setelah kita dari air terjun Kutuk-Kutuk, sekarang kita menuju ke mana ya? Gunung Patok. Gunung Patok. Kita mau ke Gunung Patok. Ya, terdapat di Sungai Terus. Oke. Ya. Nah, setelah dari air terjun, Nazil dan Bulki mengajak kami untuk ke destinasi berikutnya, yakni ke sebuah bukit yang memiliki view yang sangat keren pastinya. Kita melalui jalan naik turun hingga akhirnya sampailah di tempat untuk memarkirkan motor, tepatnya dekat dengan jalan desa yang kami lalui barusan. Karena habis hujan, jadi jalannya lumayan licin karena ini merupakan tanah liat. So, kita harus ekstra hati-hati saat memarkirkan motor di sini. Nah, setelah melalui perjalanan tadi yang lumayan menguras tenaga ya, karena jalannya sih naik turun bukit ya. Jalannya agak licin karena habis hujan. Sekarang kita lagi trekking untuk menuju ke Gunung Patok. Nah, jalannya seperti ini. Ini habis hujan, jadi jalannya tanah liat dan agak licin pula. So, kita harus hati-hati saat melangkah di sini, guys. Untuk menuju ke puncak Gunung Patok ini kita memerlukan waktu berapa, Cing? 20 menit sampai di puncaknya. Ya, meskipun cuaca hari ini ya tergolong sangat panas sekali, tapi sih overall view-nya di sini sangat keren sekali nih, guys. Oh shit, si Bulki hampir saja jatuh karena terpeleset di jalan yang licin ini. Di tengah perjalanan, kita akan disuguhkan oleh view yang sekeren ini. Apalagi di sini terdapat pohon yang bentuknya sama dengan lafal Allah. Masya Allah, sungguh indah sekali kebesaranmu. Oke, perjalanan kita lanjutkan lagi dengan trekking yang lumayan menanjak kali ini. Apalagi cuaca semakin panas saat kami mendekati ke puncak Gunung Patok ini, guys. Terlihat satu buah pohon besar di atas sendiri, pertanda tujuan sudah dekat. Karena excitednya, aku berlari untuk menuju ke sana. Ya, meskipun cuaca siang ini semakin terik dan panas saat berada di atas sini. Sumpah, keren sekali guys view yang disuguhkan di Gunung Patok ini. Dari sini kita bisa melihat view laut dengan pulau-pulau kecil yang indah di sekitarnya. Terlebih lagi, view perbukitan indah di sekeliling membuat rasa capek setelah trekking yang lumayan tadi seolah hilang seketika. Dari atas sini, kita akan dimanjakan view landscape alam 360. Mulai dari pantai di ujung selatan hingga perbukitan hijau indah yang mengelilingi Gunung Patok ini, guys. Menikmati view sambil diiringi angin sepoi-sepoi sambil duduk santai atau berlarian kecil sambil berolahraga tak akan terasa panas cuacanya.
Karena di sini begitu sejuk dengan semilir angin yang terus berhembus di sini, guys. Wuh. Dan kita sekarang lagi berada di puncak Gunung Patok. Nah, dari sini kita bisa melihat pulau-pulau yang berada di depan kita ya. Mulai dari di sana kita bisa melihat Pulau Gili. Nah, dan di sana sebelahnya lagi ada Gili Noko. Serta di sana kita juga bisa melihat Noko Selayar. Keren banget, guys. Nah, gimana menurut kalian, guys? Wajib dimasukkan list nih jika kalian berkunjung ke Pulau Bawean. Nah, setelah turun dari atas Gunung Patok tadi, sore ini kami menuju ke sebuah pantai yang katanya memiliki best view untuk menikmati sunset. Oh iya, kali ini kami tak berempat lagi, karena masih ada satu saudara Nazil nih yang bakal ikut nyanset sore ini, yakni Bang Arif. Setelah melalui perjalanan yang lumayan jauh dari gunung tadi, akhirnya kami sampai di tepi pantai. Dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menuju ke spot sunset kali ini. Ya, kali ini kami menuju ke Tanjung Geeng yang kabarnya memiliki best spot sunset terbaik di Pulau Bawean. Kita udah sampai? Sudah sampai parkiran. Kemarin dulu aku yang sama Henny langsung ke sana motornya, tapi rusak jalannya. Nah, sekarang kita kemana? Di sini aja. Untuk menuju Geeng? Ke Bungurase. Oh, ke Bungurase. Wow, kemana? Sumpah ternyata Bang Arif ini orangnya kocak dan suka bercanda. Oke, kita sekarang berjalan melipir pantai untuk menuju ke Tanjung Geeng. Sumpah pantainya jernih, bersih dan indah sekali. Apalagi saat air lautnya diterpa sinar matahari. Beuh, sungguh eksotis sekali pantai di sini. Ombak di pantai sangatlah tenang, sehingga sangat aman sekali saat kita melipir di pinggiran. Karena pantai ini memiliki garis pantai yang sangat kecil sekali. Tapi sih overall is beauty beach karena sangat bersih sekali pantainya. Nah, sekarang kita mulai memasuki area hutan yang lumayan rimbun. Dan ternyata trekkingnya lumayan jauh juga. Suasana di hutan lumayan gelap karena terdapat pohon-pohon besar di kanan kiri kita saat kita berjalan melipir di tengah hutan ini. Dan setelah melalui hutan tadi, akhirnya kami sampai di tepi pantai yang sangat tenang sekali. Oh iya, di sini biasanya dipakai area untuk camping karena memiliki garis pantai yang lumayan luas, air laut yang tenang, pasir putih bersih. Siapa sih yang gak bakal betah untuk bersantai dan berlama-lama di sini? Oke, perjalanan kita lanjut untuk ke Tanjung Geeng. Kini jalannya lumayan ekstrim juga, karena kita melalui perbukitan bebatuan karang yang lumayan ekstrim ini. Kita harus benar-benar konsentrasi dan jangan sampai salah saat melangkah dan berpijak di sini. Oh iya, Tanjung Geeng ini memang menjadi destinasi wajib setiap pelancong jika berkunjung ke Bawean. Sebenarnya sih ada dua jalur untuk menuju ke Tanjung Geeng ini, yakni melalui laut dengan menyewa perahu atau berjalan kaki seperti kami sekarang ini. Nah, kalau kalian lebih suka melalui jalur yang mana nih, guys? Dan setelah perjalanan yang lumayan jauh, serta melewati perbukitan karang yang lumayan ekstrim tadi, akhirnya kita sampai di Tanjung Geeng ini, guys. Sumpah, terdebes sekali spot di sini. Sungguh keren dan epic sekali, guys. Dari atas sini, kita bisa melihat laut luas yang sangat jernih. Serta Tanjung Geeng ini merupakan hamparan batu karang yang sangat luas, sehingga menjadi magnet siapapun untuk menikmati pesona yang ditawarkan di Tanjung Geeng ini, guys. Sambil menunggu sunset di depan kita, aku coba untuk mengabadikan momen bersama Nazil di atas batu karang yang luas ini. Namun kita harus juga waspada saat berpijak di sini. Inilah detik-detik di mana sang surya hendak terbenam di ufuk barat, sehingga menghasilkan gradasi warna langit yang sangat indah seperti ini. Oke,
Sebelum meninggalkan tempat ini, karena hari semakin gelap, kami parkoi lagi nih dengan background langit jingga di belakang kita. Nah, kali ini kami dipimpin langsung oleh ahlinya saat bergoyang parkoi, yakni Bang Arif. Menurut kalian, apa sudah bagus gerakan kami kali ini? Oke, di hari ketiga ini, kami akan mengeksplor ke berbagai spot snorkeling terbaik di Pulau Bawean. Dan kali ini meeting point-nya di rumahnya Nazil. Oke, kita sekarang langsung menuju ke perahu. Dan ternyata, Pak Acing, selaku ayah Nazil, sudah menunggu di sini. Perahunya lumayan besar dan nyaman nih guys. Serta cukup hingga 6-7 orang. Oh ya, di trip hari ini kami tidak berempat lagi karena keponakan Nazil yang bernama Laura ikut ekspor pagi ini. Dia ada di belakang di sebelah Pak Acing. Mungkin dia masih malu karena baru bertemu dengan kami. Nah, kali ini kami akan diajak berkeliling untuk mengekspor ke berbagai spot snorkeling terbaik di Pulau Bawean oleh Pak Acing. Nah, pertama kita sampai di Pulau Noko. Dan kalian bisa melihat betapa jernihnya air di sini. Namun kami tak berhenti di sini karena hari ini sangatlah ramai akan pengunjung. So, kita mencari spot yang tak terlalu ramai agar supaya kita bisa menikmati suasana secara privat. Dan pada akhirnya, Pak Acing membawa kami ke sebuah pulau timbul di antara Pulau Gili dan Pulau Noko. Karena tak sabar melihat air yang sejernih ini, kami langsung menceburkan diri dan berlari-lari di pasir timbul yang putih ini guys. Sumpah keren sekali spot di sini. Aku mencoba berlari di pasir timbul yang membentang luas di antara Pulau Noko dan Pulau Gili saat air mulai surut. Pasirnya begitu halus, lembut, serta beningnya air laut membuat aku tak ada hentinya berlari sambil ditemani oleh teriknya matahari siang ini saat mengekspor akan keindahan pasir timbul yang membentang luas di antara dua pulau ini. Termasuk si Laura yang berlari sambil berenang tiada henti saat berada di sini. Air yang tenang, pasir putih bersih, serta langit yang biru merupakan sebuah perpaduan alam yang pasti akan membuat kita betah untuk berlama-lama di sini guys. Nah, kita sekarang pindah ke spot satunya lagi. Dan kata Pak Acing, di spot ini kita akan menemukan sebuah rumah ikan Nemo. Tahu kan kalian ikan badut yang terkenal lucu dan menggemaskan itu di TV? Ini saja si Laura sangat excited sekali karena tak sabar untuk bisa melihat ikan badut yang menggemaskan itu. Kita sekarang persiapan untuk menuju Nemo. Awalnya kita disambut oleh beraneka macam ikan kecil yang sangat cantik-cantik dan lucu-lucu, serta indahnya terumbu karang yang luas membentang di sepanjang laut ini guys. Nah, akhirnya saya menemukan salah satu rumah dari ikan badut ini. Tapi saya akan mengeksplor lagi ke berbagai sisi karena di sini banyak sekali spot Nemo Point yang akan kita temukan di sini. Terumbu karang di sini masih terjaga akan kelestariannya. Dan bisa kita lihat betapa indah dan megahnya saat kita menyelam di sini. Sungguh terdebes sekali pemandangan bawah laut di Pulau Bawean ini guys. Oke, kini aku menyelam di sisi lainnya karena aku menemukan rumah ikan badut yang lumayan besar ini.
Nah, ini dia ikan badut yang kami cari sedari tadi. Betapa lucu dan imutnya ketika mereka bergoyang-goyang di balik tumbuhan anemon yang lucu ini. Oke, kita sekarang pindah ke spot lagi. Sumpah, airnya begitu jernih sekali hingga dasarnya pun terlihat dengan mata telanjang nih guys. Nah, Pak Acing bilang, jika di spot ini, kita akan bercengkrama dengan beraneka ragam ikan kecil yang sangat lucu dan mengemaskan di sini. Nah, ini dia, si Nazil yang sudah mulai berinteraksi dengan sahabat laut yang begitu banyak mengelilinginya. Sumpah, rasanya kita disambut oleh ikan-ikan kecil yang sedari tadi mengikuti gerakan Nazil saat berenang di sini guys. Nazil masih saja bersnorkeling tiada henti sambil menikmati pemandangan bawah laut yang mempesona di Pulau Bawean ini. Terumbu karang yang terjaga sangat alami dan beraneka ragam bentuknya, serta ikan kecil-kecil yang menemani kami sedari tadi seolah kita menemukan sebuah surga kecil yang tersembunyi di Pulau Bawean ini. Siapa saja pasti akan betah untuk berlama-lama saat berada di sini. Kami saja yang sedari tadi pagi hingga sore hari dan berpindah ke berbagai spot snorkeling yang dipandu oleh Pak Acing, kami tak bosan bahkan lupa akan waktu jika hari sudah mulai sore hari. Nah, untuk penutupnya, kami menikmati sunset di Pulau Noko Selayar. Karena pulau yang berbentuk love ini jika dilihat dari udara, merupakan sebuah pulau dengan spot terbaik pula untuk menikmati sunset. Nah, gimana perjalanan kami kali ini di Pulau Bawean? Coba untuk komen di bawah dan see you di next trip selanjutnya hanya di The Journey, perjalanan tanpa batas.